Assalamualaikum, halo apa kabar kalian? Semoga selalu baik ya. Waktunya nyempetin untuk liburan buat diri kita. Misalnya jalan-jalan atau makan-makan ke restoran mewah. Atau kalau ada yang hobinya di rumah aja kayak aku, kalian bisa menghabiskan liburnya dengan membuat karya-karya lain atau menonton film. Nah, ngomongin soal film, kali ini aku mau ngerekomendasiin film-film yang super tegang. Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Yang pertama ada Frozen, tapi bukan Frozen yang ada di Disney ya. Film ini menceritakan tentang 3 remaja yang sedang liburan main papan salju. Lalu mereka nekat untuk naik kursi gantung saat naik gunung. Tak disangka kursi gantungnya itu tiba-tiba mati di tengah jalan. Dan saat malam lampu-lampunya pun ikut padam. Lalu mereka harus menemukan cara untuk turun atau membungkus sampai meninggal. Gak hanya itu aja cuy, mereka juga kedatangan serigala-serigala yang ganas. Asli aku trauma nonton film ini. Kayaknya cukup sekali aja deh nontonnya. Dan gak ada juga untuk nonton lagi film ini. Kalian yang suka film-film tegang, please jangan lewatkan film ini. Aku kasih rating untuk film ini 7/10 karena asli cuy bikin trauma. Sunday, and they're not open again till Friday. We're up here all week. We're gonna die. Oke, selanjutnya ada Final Destination. Siapa nih di antara kalian yang belum tahu film ini? Filmnya sangat booming, menceritakan tentang seorang yang punya firasat bisa melihat kematian yang akan datang. Mereka pun berusaha sebisa mungkin untuk meloloskan diri dari kematian itu. Asli cuy, setelah nonton film ini bawaannya jadi mikir yang macam-macam. Pokoknya kalau mau kemana-mana suka aja kepikiran gitu. Bukan hanya itu cuy, di film ini menampilkan bagaimana proses kematian mereka. Brutal, sadis, pokoknya serem banget deh cuy. Film ini punya 5 sequel dan semuanya bagus-bagus menurutku, bikin merinding. Rating untuk kelima film ini aku kasih 7,2/10. Nobody has control over life and death. And causing death. Oke cuy, yang terakhir ada Cannibal Holocaust. Film ini dilarang tayang cuy di beberapa negara. Bercerita tentang sekelompok kru antropolog dari Universitas New York yang sedang menjelajah kedalaman hutan Amazon untuk mencari keberadaan kru film dokumenter yang hilang saat meliput ke hutan Amazon untuk memfilmkan adat istiadat suku kanibal di sana. Nah, saat sedang menjelajah, mereka menemukan sisa kru film bersama dengan beberapa gulungan film. Setelah diputar gulungan film itu, di dalamnya terdapat rekaman bahwa si pembuat film dokumenter ini dengan sengaja membantai suku ini dengan cara yang ekstrim dan brutal. Lalu apa yang terjadi kepada kru yang memfilmkan mereka? Yaps, kalian tahu sendirilah. Asli cuy, film ini bener-bener gila, sadis, brutal. Pokoknya bikin trauma banget. Aku tadi sempat bilang bahwa film ini sempat dilarang tayang di beberapa negara dikarenakan film ini menggambarkan banyak adegan sadis, vulgar, dan brutal sehingga menyebabkan gagal tayang di hampir 50 negara. Bahkan si sutradaranya sendiri dituntut atas tuduhan membunuh kru dan pemain film saat syuting. Dari film ini kita bisa menyimpulkan bahwa siapa yang lebih kejam, si suku kanibal itu sendiri atau kita manusia yang sudah bisa dibilang berpendidikan atau bisa dibilang udah ada kemajuan dari segala hal tapi tidak memiliki etika adab yang diterapkan sehingga kita membuat menjadi serakah akan hal yang lain. Kalian yang suka film-film yang beginian langsung aja deh coba tonton. Kalau aku cukup sekali aja sih, asli trauma banget. Aku kasih rating untuk film ini 8/10. Ada lagi sih satu film yang aku kapok gak bakal nonton lagi, dan aku juga gak nyaranin untuk kalian tonton ya. Judulnya A Serbian Film. Asli setelah nontonnya kayak aneh gitu cuy, mental agak jadi rusak gitu. Asli pokoknya aku gak nyaranin untuk kalian tonton film ini. Ayolah bang, nanti juga ada yang komen larangan adalah perintah. Ya gak apa-apa sih, yang penting aku udah ngelarang. Panic Room. Filmnya menceritakan tentang ibu dan anak yang mau menjalani lembaran hidup baru dengan berpindah ke rumah yang mewah dan disertai fasilitas yang canggih. Si ibu yang bernama Meg dan anaknya bernama Sarah. Nah, di rumah yang mereka tempati ada sebuah ruangan darurat. Jadi kalau semisal penghuni rumah sedang terancam atau sedang dalam bahaya, penghuni rumah bisa berlindung di ruangan darurat itu. Setelah sehari mereka tinggal di rumah itu, mereka harus bertahan hidup dari sekelompok perampok. Perampok yang berjumlah 3 orang
orang itu masuk ke dalam rumah dengan alasan mau mengambil barang berharga. Merasa terancam, Meg dan Sarah pun langsung berlari dan langsung masuk ke ruangan darurat itu. Para perampok itu terus mencoba membobol ruangan itu karena barang yang mereka cari ada di ruangan darurat itu. Nontonnya asli tegang banget dan ikut greget juga. Teror dari perampoknya itu cuy, bikin jantung deg-degan terus. Terus gimana cara agar ibunya dan anaknya itu selamat dari para perampok itu? Langsung aja deh tonton. BTW di film ini Kristen Stewart masih bocil cuy, masih imut-imutnya, tapi acting dia tetap keren. Dan film ini dibintangi sama Jodie Foster sebagai karakter utamanya. Walaupun rilisnya udah lama yakni 2002, tapi asli masih tegang dan masih seru untuk ditonton. Skor dari aku 7/10. Lanjut yang kedua ada The Last House on the Left. Bercerita tentang sebuah keluarga kecil yang memutuskan untuk berlibur ke sebuah kota kecil. Sesampainya di tujuan, anaknya yang bernama Mary meminta izin kepada orang tuanya untuk menemui teman lamanya yang bernama Peggy. Nah, saat sedang asik ngobrol sama temannya, tiba-tiba datang seorang pria yang menawari barang haram ke mereka. Lalu dengan ketidaktahuannya, Mary dan temannya itu pergi bersama pria itu. Nah, saat ketiganya lagi asik ngobrol nih, tiba-tiba ayah si pria dan teman-temannya datang ke rumah pria itu, yang ternyata guys ayahnya adalah seorang buronan polisi atas banyaknya kasus kriminal yang dilakukannya. Tanpa berpikir panjang, ayahnya berserta geng-gengnya menculik kedua gadis itu dan membawanya ke hutan untuk di wik-wik. Saran aja mending langsung aja deh tonton filmnya guys, karena bikin emosi parah sepanjang nontonnya. Jantung dibikin dag-digdug gitu. Pikiran aku pas nonton film ini, ini bakal digimanain, bakal selamat gak ya? Pokoknya deg-degan parah deh cuy. Dan yang lebih parahnya lagi guys, mereka para manusia-manusia gak ada akhlak ini masuk ke rumah orang tuanya, sementara anaknya masih berada di dalam hutan. Kira-kira apa yang akan terjadi? Langsung aja deh tonton, karena terornya guys yang bikin tegang dan panik. Aku suka sama endingnya, gak nyangka aja. Oke, skor dari aku 7,5/10. Oke, ini yang terakhir ada Don't Break. Bercerita tentang kisah 3 orang yang tergoda dengan kabar orang buta yang memenangkan hadiah besar. Tanpa ragu-ragu, mereka langsung menobrak rumah si orang buta itu dengan harapan akan membawa banyak harta, yang nyatanya orang buta itu tidak bisa disepelekan. Oke guys, kedua film yang barusan terornya ditunjukkan untuk para korban. Beda sama film ini, yang dimana kali ini yang diteror justru adalah para si pelaku. Pria buta ini menyadari bahwa rumahnya sedang dibobol atau sedang dirampok gitu. Jangan salah guys, meskipun pria ini buta, tapi dia mempunyai pendengaran dan insting yang sangat tajam. Mereka bukannya mengincar hadiah atau harta, malah kebalik cuy. Pria buta ini yang malah mengincar mereka. Asli guys, aku dibuat untuk tahan napas sepanjang nonton film ini. Tegang banget, pokoknya sayang deh kalau kalian gak nonton filmnya. Minimal sekali seumur hidup lah. Kapan lagi bisa melihat para pelaku perampokan yang diteror sama penghuni rumah. Kalian bebas mau nonton yang ini atau yang kedua, sama-sama bagus kok. Tapi saran dari aku mending nonton yang ini aja, karena lebih seru gitu, lebih mendebarkan gitulah. Film ini karya dari P.D. Alvarez yang ngebuat film Evil Dead yang 2013. Sedikit info, beliau juga akan mengeluarkan film baru yang berjudul Alien Romulus kalau gak salah. Kelihatannya itu bakal jadi film bagus juga. Oke, skor dari aku untuk film ini 7,7/10. Oke guys, di konten kali ini aku mau membagikan lagi atau merekomendasikan 3 film thriller bertema tentang serangan hewan yang baru aku tonton kemarin. Dan sepertinya aku harus merekomendasikannya ke kalian juga. Tanpa berlama-lama langsung aja ke rekomendasi yang pertama. Oke guys, yang pertama ada No Way Up. Bercerita tentang para penumpang pesawat yang mengalami kecelakaan sampai akhirnya terjatuh ke dalam lautan, tepatnya di Samudra Pasifik. Untungnya dari beberapa penumpang itu berhasil selamat dan berusaha untuk menyelamatkan diri. Gak sampai di situ aja guys, para penumpang itu juga harus berhadapan dengan hiu-hiu besar yang masuk ke dalam pesawat melalui
di celah-celah gitu. Jadi mereka selain berusaha untuk keluar dari air, mereka juga harus bertahan hidup dari serangan para hiu. Ya film-film beginian mah gak terlalu beda lah sama film-film yang lainnya. Awal kecelakaan atau tersesat atau apalah, ya gak terlalu ada bedanya lah. Dan harus bertahan hidup. Tapi jujur seru guys nontonnya. Tegang juga, meski ya susah masuk logika aja, tapi seru lah untuk ditonton. Terutama untuk yang fobia kedalaman laut, serem banget lihat kedalaman lautnya. Soalnya juga aku suka jadi terbawa ke dalam situasinya. Setiap karakter membawa masing-masing kisah unik dan mampu memperkaya cerita film secara keseluruhan. Film ini membawa penonton masuk dan merasakan bagaimana yang dirasakan perjuangan mereka untuk tetap bertahan hidup dalam kondisi yang mencekam. Kalau kalian pecinta film-film serangan hewan atau survival gitu, ini wajib banget kalian tonton. Skor dari aku 6,7/10. Yang berikutnya ada Under Paris. Filmnya juga sama, tentang serangan hiu ganas, bercerita tentang misi pemburuan hiu besar berbahaya untuk mencegah pertumpahan darah di Paris. Hiu besar itu meneror mereka dan semakin mengganas, sampai akhirnya si Sophia, karakter utamanya, dibantu sama aparat kepolisian untuk menangkap hiu itu. Sepanjang nonton jujur aku tegang banget cuy, apalagi pas si hiunya menyerang para perenang. Pokoknya tegang banget. Dan ada juga karakter yang nyebelinnya minta ampun cuy, si Mika. Kalian harus lihat betapa nyebelinnya dia. Tapi sayangnya endingnya itu yang bikin hilang struck gitu, gak banget deh pokoknya. Nanggung gitu guys, entah bakal dibuat sequelnya atau gimana, kurang tahu juga. Menurut aku endingnya agak jelek, tapi secara dari keseluruhan aku suka dan lumayan lah untuk menguji adrenalin. Skor dari aku 6,6/10. Tadinya mau ngasih 6,8, tapi karena agak suka endingnya jadi aku kasih segitulah. Paris est et sera toujours. Yang terakhir ada Sting. Kalau yang kedua barusan tentang serangan hiu, tapi yang ini bukan, melainkan serangan atau teror dari laba-laba raksasa. Bercerita tentang bocil yang menemukan laba-laba kecil di rumah neneknya. Terus dia membawa laba-laba itu ke rumahnya dan merawatnya. Tanpa diketahui ternyata itu bukan laba-laba sembarangan guys. Itu laba-laba berasal dari meteor yang jatuh. Jadi bukan laba-laba dari planet bumi guys, melainkan dari luar angkasa. Dan tiap beberapa waktu si laba-labanya cepat banget gedenya dan semakin agresif, sampai akhirnya laba-laba itu meneror para penghuni apartemen itu. Asli guys, kesel dan greget banget lihat tingkah si bocilnya. Pengen nambok rasanya. Terornya asli serem banget, apalagi kalian yang fobia sama laba-laba. Semakin hari laba-labanya semakin besar, bahkan sampai bisa menarik manusia untuk dijadikan santapannya. Menurutku tegangnya dapat, merindingnya juga dapat, tapi kalau soal emosional kurang sih menurut aku. Mending cobain aja deh kalian tonton. Skor dari aku 6,8/10. Because it likes to feed on living flesh. Aku mau membahas sekaligus merekomendasikan 3 film horor Indonesia terbaru yang sudah ada di Netflix. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke film yang pertama. Yang pertama ada Pemandi Jenazah. Film ini cukup viral karena ceritanya yang agak fresh, yakni menceritakan tentang ajal atau kematian yang datang kapan saja. Gak hanya itu, sebelum meninggal, korban-korbannya selalu diteror dulu sama sosok yang mengerikan. Bercerita tentang Lela. Lela ini anak dari orang yang suka memandikan jenazah. Si Lela ini selalu dibujuk sama ibunya agar mau meneruskan pekerjaannya memandikan jenazah. Suatu hari sahabat-sahabat ibu si Lela meninggal satu persatu secara mengerikan, dan sampai di mana ibunya si Lela juga kena. Ibunya meninggal dengan mengeluarkan cairan merah dari mulutnya. Nah, saat si Lela mau memandikan ibunya, Lela ini menemukan kawat tajam di dalam mulut ibunya. Melihat itu, Lela langsung lemes sekaligus syok. Nah, lalu setelah itu Lela mencari tahu penyebab kematian sahabat-sahabat ibunya, dan hampir semuanya sama, di dalam tubuhnya ada kawat tajam. Dari situ, si Lela beranggapan bahwa ada yang tidak beres sama kematian ibu dan sahabat-sahabat ibunya. Lalu si Lela mencari tahu siapa dalang di balik semuanya ini. Menurut aku sih film ini benar-benar bagus cuy, seremnya dapat, penampakannya juga gak terlalu lebay. Nah, ada satu scene saat seorang ibu lagi ngobrol sama anaknya, tiba-tiba di belakangnya ada yang ngintip. Jujur serem banget cuy, penampakannya di blur, tapi justru itu yang membuat seremnya. Si ibu ini juga salah satu sahabat ibu si Lela, dan terornya juga cukup mencekam, apalagi pas yang di toilet, benar-benar deh cuy, mencekam banget pas adegan itu. Aktingnya Anggini Hak
juga jangan ditanya lagi deh. Dia sangat-sangat potensial dalam semua jenis genre film, termasuk di film horor. Pokoknya dia sangat mendalami peran banget. Apalagi pas scene dikepung sama pocong, itu bener-bener kelihatan traumanya, saking bagusnya. Sebenarnya guys, kalau kalian teliti lagi, ada clue di setiap scene-nya yang akan menjawab siapa pelaku utamanya. Kekurangannya sih pas menuju ending kayak mau buru-buru gitu, kayak mau udahlah bereskan aja semuanya di sini. Ya pokoknya kalian juga ngerti lah. Sebenarnya ada beberapa yang masih kurang, tapi ku tutup sama yang lainnya. Oh ya, tapi menurut orang-orang endingnya jelek dan nanggung, tapi entah kenapa menurut aku malah bagus dan suka. Udah dibiarin gitu aja kayak film-film luar gitu endingnya. Skor dari aku untuk film ini 7/10, disutradari sama Hadra Daengratu dan pemainnya ada Anggini Hyak dan yang lainnya. Berikutnya ada Siksa Kubur. Wah, ini yang paling menggambarkan karena digarap sama sutradara yang kreatif, pintar. Film-filmnya selalu bagus. Siapa lagi kalau bukan Joko Anwar. Bercerita tentang dua orang kakak beradik, Sita dan Adil. Sita ini sangat terobsesi sama namanya siksa kubur. Apakah siksa kubur itu beneran ada? Apa cuman bohong belaka agar orang-orang selalu takut untuk mengerjakan kemaksiatan? Sita sangat terobsesi sama siksa kubur semenjak ayah dan ibunya meninggal, menjadi korban bom bunuh diri. Gak hanya itu, dia mencari orang yang paling berdosa untuk membuktikan kalau siksa kubur itu hanyalah bohongan atau karangan aja. Dengan ikut bersama mayat itu ke liang lahat. Kalau kalian sering nonton film horor yang ceritanya maju aja gitu gampang ditebak, coba deh nonton ini. Sebagian gak bakal ada yang suka, bahkan banyak juga yang gak ngerti sama alur ceritanya. Dan itulah hebatnya Joko Anwar, dia pintar mengolah cerita di setiap filmnya. Dan setiap abis nonton film-filmnya beliau, pasti ada aja pembahasan-pembahasan yang menarik dibahas bersama teman-teman. Film ini ngarahnya ke psikologis, jadi kudu bener-bener fokus untuk ngerti ceritanya. Sita yang diperankan Paradina Mufti ini aktingnya gak kaleng-kaleng, padahal dia bisa disebut belum senior-senior amat lah. Tapi aktingnya di sini juara banget. Kalau Reza Rahadian udah jangan ditanya lagi. Dia perannya di sini sangat-sangat keren. Kalau diperhatikan Adil kecil sama yang dewasa kan mereka diperankan sama orang yang berbeda. Yang kecilnya diperankan sama Monyaki Ramdan, tapi dari gerak-geriknya, cara bicaranya, cara jalannya, sekaligus sifatnya mirip banget cuy. Awalnya pas nonton perasaanku bilang ini film ceritanya bakal dibawa gimana. Kan secara aku saat itu berpikir agak susah kalau memfilmkan cerita soal begini. Tapi Joko berhasil mengolah itu semua. Di pertengahan sempat mikir ini kapan adegan siksanya, jadi otak disuruh muter terus. Tapi pas menuju ending dibuat melongo cuy, serem banget. Adegan yang memorable menurut aku yang mesin cuci, yang joget, terus sama yang pas scene malaikat keluar. Entah itu malaikat Munkar Nakir atau bukan, yang jelas itu serem banget cuy. Aku ngebayanginnya di sini udah seremnya minta ampun, apalagi nanti yang aslinya. Gak kebayang deh pokoknya. Nonton ini dijamin pasti kalian akan merasa gak nyaman selama nontonnya, jadi berasa ikut stres. Apalagi sama tingkah si Adil, asli bikin haheho. Tapi bagus, jarang banget Indonesia punya cerita begini. Dan jujur aku dibuat melongo sama endingnya, plot twist banget, merinding sekujur badan. Kalau kalian belum sempat nonton di bioskop kayak aku, kalian bisa langsung aja tonton di Netflix. Skor dari aku untuk Siksa Kubur 8,5/10. Disutradarai sama Joko Anwar, diperankan sama Reza Rahadian, Paradina Mufti, Slamet Raharjo, Christine Hakim dan yang lainnya. Sus langsung aja nonton di Netflix. Hanya di bioskop. Nah guys, yang ketiga sekaligus yang terakhir ada Do You See What I See. Ini juga salah satu film horor Indo yang mau fokus ke cerita di tahun 2024. Asli bagus banget. Bercerita tentang gadis yang bernama Mawar. Dia pergi ke kampung tempat dia lahir untuk ziarah ke kuburan ayah dan ibunya. Saat itu Mawar lagi berulang tahun yang ke-20 tahun kalau gak salah. Nah sepulangnya dari sana, Mawar ini jadi suka bertingkah aneh cuy. Misal dia yang awalnya rajin ke kampus, tapi setelah kejadian itu Mawar jadi sering bolos. Dan katanya dia di kampungnya bertemu sama seseorang yang bernama Restu. Teman-temannya yang melihat Mawar semakin hari semakin aneh, mereka mencari tahulah penyebabnya kenapa. Nah kan di kampus ada salah satu cewek yang dia itu bisa dikatakan indigo, ngertilah sama hal-hal yang mistis. Dia mengatakan bahwa si Mawar ini ketempelan, dan yang mendekati si Mawar ini atau si Restu ini adalah sosok pocong. Jadi selama ini Mawar berpacaran sama sosok pocong. Kebayang gak?
Nah, ada satu scene pas ibu kosnya mau bersih-bersih di lantainya, ada jejak pocong kayak abis lompat-lompat gitu. Pokoknya udah kebayang deh itu ulah siapa. Penampakannya juga kreatif menurut aku, agak fresh lah. Misal saat ibu kosnya mau buang sampah, itu penampakan sekaligus jumpscare-nya dapat banget, gak kedebak sama sekali. Terus yang temannya si Mawar, si Pei, kalau gak salah, dia lagi mencari si Mawar dan pas scene lampu itu penampakannya benar-benar seram coy. Pas ibu kosnya mau ambil jemuran, itu pikiranku awalnya ini pasti mau kayak The Conjuring, tapi enggak coy, enggak mirip sama sekali. Oke, aku melempir dulu ke Pengabdi Setan. Kan di Pengabdi Setan ada suara-suara yang lumayan creepy kalau dengarnya, yaitu suara lonceng ibunya. Nah, di sini juga ada guys. Tapi bukan lonceng, melainkan suara gantungan buat pajangan gitu yang terbuat dari bambu. Itu asli, setiap dengar suara itu, pasti bakalan ada sesuatu nih. Acting pemainnya juga oke, apalagi si Nina Cinnamon dan Sonia Alicia juga oke, bikin penonton senyum-senyum sendiri melihat tingkahnya. Kalau yang jadi Mawar juga bagus, apalagi melihat tatapannya, asli serem cuy. Pokoknya recommended banget deh. Bisa langsung aja kalian tonton di Netflix. Aku beri skor untuk Do You See What I See 7,5/10. Oke guys, mungkin sini aja kontennya, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka boleh minta like-nya, share ke teman kalian, komen juga, subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tahu kalau aku upload video baru. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum. Baby, you're the one for me. Baby, you were meant for me. I'm madly in love with you.